Dan di studio sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Gigi Sukreni Abdullah, Kepala Rumah Sakit Haji. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Reni. Assalamualaikum Bu Melani. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hari ini bertemu bukan membicarakan masalah kesehatan gigi, walaupun beberapa hari yang lalu kayaknya ada kegiatan apa tuh di anak-anak SD, sikat gigi bersama ya? Iya, sikat gigi massal dalam rangka HKGN, Hari Kesehatan Gigi Nasional gitu ya? Oke. Nah, ternyata selain bergerak di bidang kesehatan, Dr. Reni juga ini adalah bagian dari Dekranasda. Jadi Dekranasda itu kita perkenalkan dulu untuk pendengar kita. Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ada beberapa bidang di dalamnya, ada bidang kreatif dan daya saing produk, ada manajemen usaha, ada bidang kemitraan, ada bidang kewirausahaan baru, ada bidang promosi, humas dan publikasi, kemudian juga ada bidang pendanaan. Nah, kali ini kita bersama dengan bidang promosi, humas dan publikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan ngobrol tentang kiat program Dekranasda di bidang promosi dan kehumasan. Bicara tentang promosi nih Dr. Reni, panggilnya apa nih supaya Dokter Reni ya? Dokter Reni. Ya. Dok, ini kalau bicara tentang apa namanya bidang promosi dan kehumasan, itu tidak jauh-jauh dari kemampuan perempuan ya, kemampuan perempuan untuk memperkenalkan sesuatu, untuk ngobrol panjang lebar ya. Nah, kira-kira seperti apa nih program Dekranasda di bidang promosi dan juga kehumasan, Dokter? Silakan. Iya. Jadi di Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan itu memang ada beberapa bidang. Nah, kami kebetulan berada di bidang promosi dan humas. Nah, kita tahu bahwa Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan. Nah, tentu yang diutamakan di sini adalah kerajinan-kerajinan dari UKM dari 24 kabupaten kota. Jadi untuk bidang promosi dan humas, jadi kita itu memang ada beberapa program yang kita telah canangkan untuk kepengurusan Dekranasda di tahun ini. Itu diantaranya adalah, nah ini ada kawan-kawannya nih Bu. Ya tentunya karena kita bagian promosi, yaitu kita membuat semacam penyebar luasan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama yang paling kita tekankan adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan 24 kabupaten kota, itu untuk kabupaten yaitu diantaranya adalah Selayar, Kabupaten Bone, Wajo, Luwu dan Luwu Timur. Itu kabupaten yang membidangi industri yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk kegiatan yang lain yang ada kita rencanakan adalah ada pameran Inakrab tahun 2023 yang rencananya ini akan dilaksanakan di awal tahun 2023. Nah, itu untuk kegiatan ini tentunya kita berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan dan tim Dekranasda, karena kita tahu bahwa di Dekranasda ini ada beberapa OPD-OPD yang memang mempunyai keterkaitan dengan Dekranasda. Yang membawa itu adalah yang pertama adalah Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian, kemudian ada Dinas Perdagangan, kemudian ada Dinas Pariwisata. Nah, untuk bidang kegiatan Inakrab ini dibawahi oleh Dinas Pariwisata. Nah, selain itu tentu ada bidang-bidang lain, yaitu ada dari pendidikan, kemudian dari Dinas Kominfo. Nah, untuk bidang kami ini sangat berkaitan erat dengan Dinas Kominfo Provinsi. Jadi kami di sini selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Kemudian di samping itu kita juga berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Dinas Koperasi terkait aplikasi yang akan digunakan di Dekranasda. Kan ini kita juga kan sekarang kita berupaya untuk less paper ya, tentu di bidang promosi ini kita akan berupaya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan penyebar luasan informasi sehingga kita tidak tergantung pada kertas. Sekarang kita sudah mau tinggalkan itu. Nah, untuk itu, kita tentunya berkoordinasi dengan Dukcapil
Koninfo dan tim yang ada di Dekranasda sendiri. Kemudian selanjutnya tentu kita akan melakukan penyebaran informasi baik secara digital maupun melalui pembuatan media sosial untuk Dekranasda Provinsi. Nah, kita tahu bahwa 24 kabupaten kota tentunya mempunyai kegiatan-kegiatan atau layanan unggulan di bidang kerajinan. Nah, ini yang kita mau pasarkan. Nah, targetnya kita tentunya kita tidak hanya untuk sampai ke tingkat provinsi saja, namun kita mempunyai target untuk sampai ke nasional. Tentunya itu menjadi target kita, khususnya Dekranasda Provinsi, dan itu dibawahi oleh bidang promosi dan humas untuk bagaimana mempublikasikan semua UKM atau semua kerajinan-kerajinan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu. Oke. Bu Ren, ini kalau dilihat ya, berkoordinasi, memfasilitasi kurang lebih seperti itu ya, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ada pasti karena pertama mungkin karena jarak ya, pasti akan jadi sebuah tantangan ini ya. Kemudian apalagi nih selain jarak yang bisa menjadi tantangan dari bidang promosi dan kehumasan ini, Bu Dr. Reni? Ya, jadi samping tentunya kita sebagai anggota Dekranasi berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain, kita juga akan ada kegiatan untuk tentunya karena kita tidak selamanya melalui penyebaran informasi melalui media, tentunya kita juga akan mengunjungi Dekranasda di 24 kabupaten kota. Jadi waktunya ini kita gilir saja kesediaan dari Dekranasda kabupaten yang mana yang bersedia untuk kita kunjungi. Nah, ini tentunya kita akan berkoordinasi dengan dinas yang tentunya membidangi industri di kabupaten kota tersebut. Jadi kita di provinsi khususnya dinas perindustrian yang membawahi semua ini tetap melalui dinas perindustrian, kemudian bidang yang membidangi itu kemudian akan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi di kabupaten kota. Oke. Untuk menemukan apa istilahnya ya, potensi daerah yang memang layak untuk dipasarkan sampai nasional atau sampai internasional, ini kira-kira apa kiatnya nih Bu? Apakah berkoordinasi dengan bidang lain di dalam Dekranasda atau memang pada saat kunjungan ke kabupaten kota itu? Ya tentunya ada bidang yang membidangi khusus untuk ini. Jadi ada tadi salah satu bidang yaitu ada namanya bidang daya saing. Ini yang tentunya akan lebih banyak berkoordinasi. Kemudian ada bidang kemitraan. Nah, ini yang paling mungkin terkait dengan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah yang membantu para UKM tentunya bidang ini yang lebih tahu potensi daerah yang dimiliki. Kemudian untuk humas dan publikasi sendiri ini kita hanya membantu dari segi bagaimana promosinya. Oke, jadi sudah ada datanya dan datanya itulah yang diolah untuk dipromosikan ya. Baik, ini ada teman-temannya di sini ya dari Dekranasda bidang promosi dan publikasi nih ya. Bisa kenalan dulu dengan Ibu siapa ini, Bu? Selamat siang. Kebetulan saya staf dari Ibu. Oh, staf dari Ibu Reni. Saya di bidang promosi dan humas juga. Kebetulan juga saya staf Pranata Humas di Pemprov Sulsel. Oh ya. Saya membantu Ibu dalam hal promosi, baik itu terkait promosi publikasi ke media elektronik, cetak sama online gitu. Jadi semua program-program yang menjadi program bidang promosi dan humas itu saya biasa kemas dalam bentuk rilis dan foto, baru kemudian saya lempar ke kemitraan kerjasama Pemprov Humas gitu. Jadi ada kerjasama antara Dekranasda dan Pemprov Sulsel gitu. Wah, ini berarti sangat-sangat promosi atau publikasi terhadap potensi daerah kita melalui kerajinan ini
sangat besar ruang publikasinya ya. Betul. Udah sama Pemprov, terus sama macam-macam ini ya dari berbagai bidang. Nah ini kalau dilihat-lihat nih, oh ya namanya dengan Ibu? Dengan Ibu Dani panggilannya. Ibu Dani. Oke, kalau wali kota kita Dani juga. Iya. Oke, Bu Dani. Ini kalau dilihat-lihat nih, dalam satu kabupaten atau kota itu ada berapa potensi kerajinan yang bisa dipublikasikan? Kebetulan ini kan untuk yang kita mau publikasikan itu tergantung dari bidang yang membawahi itu, Bu. Karena kan kebetulan tadi sudah dijelaskan sama Ibu Eni, ada suatu bidang yang menangani terkait UMKM yang kerajinan gitu. Jadi adapun yang nanti terpilih untuk dipamerkan itu biasanya kami publikasikan dalam bentuk rilis nanti dan fotonya baru nanti kita publikasikan ke media kerjasama gitu. Jadi ada bidang-bidangnya masing-masing, Bu. Jadi kalau kita itu cuman untuk dipromosi sama Humas itu kita dapat infonya dari bidang kemitraan dan ada daya saing. Ada juga wirausaha baru. Jadi untuk bidang-bidang ini semua yang akan terlibat langsung dalam dalam mempercepat istilah promosi itu ya. Apalagi ini kan nanti ke depan ini kalau tanggal 20 sampai 25 ada nanti pameran Kria, Bu, di Jakarta. Itu nanti ada beberapa nanti UMKM yang akan terlibat setiap di kabupaten kota. Jadi itu mereka punya hasil kerajinan itu sudah terverifikasi, sudah di istilahnya apa ya, Bu ya? Sudah lolos sudah lolos kualifikasi gitu ya. Jadi tinggal dipamerkan aja. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat pameran itu nanti akan bagaimana supaya berhasil kita publikasinya aja gitu. Oh iya. Baik, kita kalau dilihat ya saya ke Bu Reni lagi nih ya. Bu Ren, kalau dilihat-lihat ini dari semua 24 kabupaten kota pengrajin krianya ini, apakah mereka sudah sadar bahwa penting loh untuk mempublikasikan hasil karya mereka? Iya. Jadi memang Dekranasda ini memang kita sudah lama memang berkoordinasi dengan kabupaten kota, tentunya di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda yang sekarang Ibu Naomi ini tentu memang sangat memperhatikan bagaimana untuk meningkatkan daya saing, untuk mengangkat bagaimana untuk tentunya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di era pandemi yang baru-baru ini semua masyarakat ya boleh dikata terpuruk. Nah, ini terkecuali untuk bidang UMKM ini mereka tetap jalan. Jadi kita walaupun kondisi terpuruk kemarin untuk bidang-bidang kerajinan ini alhamdulillah mereka tetap jalan. Jadi seperti itu yang memang kita harapkan untuk mengangkat daya saing atau perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu, Bu. Jadi memang sudah cukup menyadari pentingnya publikasi dan promosi ini ya. Iya. Untuk para pelaku dari kerajinan khususnya yang tergabung di Dekranasda ini. Kalau dilihat-lihat ini Bu Ren, kita kan di Dekranasda full tentang kerajinan semua ya. Yang paling sering mendapatkan respon itu kerajinan berbahan apa, atau mungkin apa istilahnya ya, sangat khas di satu daerah tertentu seperti itu? Ya. Jadi macam-macam, ada kekhasan dari daerah. Seperti di daerah Wajo itu kan sutra. Terkenal dengan sutranya. Wajo, kemudian Sopeng juga terkenal dengan sutranya. Kemudian untuk daerah Takalar ada gerabah. Sampai sekarang masih ada, Bu? Sampai sekarang masih ada. Lama sekali. Iya. Jadi memang macam-macam kerajinan-kerajinan yang ditampilkan oleh daerah-daerah masing-masing dengan kekhasannya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini Makassar yang memang paling banyak. Jadi ada dari perak itu kerajinan perak itu Makassar luar biasa memang peminat masyarakat. Kemudian dari Jeneponto ada kain khusus ya, saya lupa namanya itu. Jadi memang ada kekhasan masing-masing daerah yang ditampilkan untuk kerajinan-kerajinan yang ada di situ. Nah, untuk di kemarin waktu ada acara, alhamdulillah itu goodie bag-nya disiapkan oleh
Dekranasda melalui kerajinan yang ada di Kabupaten Bulukumba, yaitu ada kerajinan atap konjo namanya. Jadi ada dari daun lontar yang dibuat kayak goodie bag begitu. Nah itu yang berusaha kita angkat, kerajinan-kerajinan yang memang kita hampir lupa bahwa sekarang masyarakat selalu mau mengkonsumsi barang-barang pabrikan, sementara kita juga punya kekayaan alami. Nah memang layak untuk ditampilkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini daya saing dan daya jualnya pasti sangat tinggi karena daerah lain nggak punya ya, hanya dipunyai oleh daerah-daerah itu, daerah-daerah tertentu tersebut. Saya ke Bu Dhani lagi, ini kayak panggil wali kota. Bu Dhani, ini kalau tadi kan ada kegiatan nanti ya 20 sampai 25 September pameran Kria di Jakarta. Itu siapa-siapa saja, pengrajin-pengrajin apa saja yang akan diajak ke sana? Kebetulan itu ada beberapa kabupaten yang kemarin sudah terseleksi untuk kerajinan mereka. Itu ada misalnya dari Kabupaten Bone, Sopeng itu mereka itu sudah terseleksi, mereka punya kerajinan. Saya belum tahu pasti karena kan mungkin bidang lain yang bisa promosikan, karena saya istilahnya cuman mempublikasikan saja bagaimana pameran ini berjalan dengan orang sampai tahu gitu. Jadi untuk masalah apa yang akan dibawa nanti, mungkin ada bidang lain yang akan mungkin yang bisa publikasikan. Tapi yang jelas itu semuanya sudah istiqat, tinggal kita akan ambil dan akan kita pamerkan nanti di sana. Sudah terseleksi lah. Baik. Ini sudah datang teman kita. Bertambah lagi teman. Ini Ibu Emi ya dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau pendengar ingat di awal-awal edisi kita di Pengaruh Utama Gender berbicara tentang ekonomi kreatif, Ibu Emi inilah narasumber kita yang pertama ya. Gimana kabarnya Bu Emi? Baru ketemu lagi nih. Oke, ternyata Bu Emi juga bergabung di Dekranasda Bu ya? Kebetulan ya. Nggak kebetulan itu. Jadi kami di bidang promosi dan humas ada beberapa orang, Bu, ada Ibu Marcelina. Jadi ini Ibu Marcel itu kebetulan dia adalah nyonya dari Bu Kadis Infocom Provinsi, Ibu Amson. Jadi ada Ibu Marcelina, ada Ibu Rahmadani, ada saya, ada Ibu Emi. Nah, masih ada teman yang berhalangan, ada Ibu Andi Tuti Sultan. Mungkin Ibu tahu bahwa di Meleo ada seorang MC kondang juga yang ada di Makassar. Kemudian ada Ibu Cece. Ibu Cece kebetulan hari ini lagi berhalangan. Kebetulan ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau tidak sempat hadir bersama kita. Kemudian satu lagi ada namanya Pak Mail ya. Pak Mail itu staf dari Dinas Kominfo Sulsel. Jadi kami bertujuh ya. Iya. Dalam satu bidang. Bidang kami bertujuh. Oke. Ada Bu Amson di sini. Terima kasih, kemarin bapaknya udah hadir ya pas hari ulang tahun. Terima kasih Bu. Oke. Nah. Oke. Ini karena bapaknya di bidang informatika dan komunikasi, jadi ya nggak jauh beda lah dengan ibu ya, pasti lancar ini untuk menyampaikan. Belum ini, barusan bergabung jadi. Barusan bergabung. Iya, siap. Oh iya, karena Bu Amson bilangnya barusan bergabung. Ini untuk kepengurusan ini sejak dilantik sejak kapan nih, Bu Reni? Ada sekitar 1 bulan. Baru sebulanan. Iya. Berarti baru bertemu, baru berkoordinasi seperti itu ya? Baru berkoordinasi kita ini, dan alhamdulillah langsung kita saling chemistry-nya langsung dapat. Kena. Nah itu dia nih program kerja yang terbaru nih, dan saya lihat banyak sekali nih programnya. Dari tadi ada Inakraf nanti tahun 2023. Ini 2023 tinggal 3 atau 4 bulan ke depan. Kemudian yang paling paling dekat nanti ini 20 sampai 25 September ya, pameran Kria di Jakarta. Ini rata-rata ibu-ibu semua. Kalau kita tarik kepada angle pengaruh utama gender, satu hal yang sering sekali jadi masalah untuk
seorang perempuan berkarya di luar rumah itu adalah keterbatasan waktu. Kayaknya 24 jam itu nggak cukup ya untuk semua kegiatan. Saya mulai dari Bu Amson dulu deh, karena pasti ngurus bapak. Iya, Nggak mungkin lah, semua orang sudah tahu di balik laki-laki yang sukses ada istri yang menderita. Enggak ya? Enggak. Jadi bagaimana nih caranya membagi waktu nih Bu? Karena kita pada saat ini kita ngomongnya untuk tema besarnya itu pengaruh utama gender. Iya. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu saling support, kedua-duanya bisa berkarya, bisa memperlihatkan eksistensinya, tapi tidak meninggalkan apa yang jadi kewajiban masing-masing seperti itu Bu. Ada mungkin yang bisa di-share ke pendengar kita, Bu Amson. Bu Marcel. Silakan Bu. Siap. Iya. Kalau saya kan ibu rumah tangga, Iya. ya hanya mendampingi suami di rumah dan mengurus anak-anak. Iya. Ih, jangan bilang hanya Bu, pekerjaan rumah tangga itu nggak Iya, lebih berat. berhenti-berhenti. Kayaknya lebih berat. Nggak berhenti-berhenti ya. Iya, betul. Buka mata tutup mata itu tetap Iya, ada. Tetap ada. Gimana terus. menurut Ibu? Iya. Ada trik khusus mungkin ya, terutama kalau misalnya berantara kegiatan di Dekranasda, kemudian pada saat yang bersamaan anak juga minta perhatian, ternyata suami juga minta perhatian. Ini gimana cara Ya, membaginya? diusahakan kayak begini. Saya lihat di grup sudah rame-rame, jadi saya usahakan hadir bersama dengan ibu. Menyempatkan hadir Bu Menyempatkan ya. hadir, iya. Oke, tapi Siap. ini semuanya tanpa meninggalkan yang namanya kewajiban sebagai seorang perempuan ya di Iya, rumah iya, ataupun betul. di sektor yang lain ya. Iya, Kalau misalnya betul, berkarir kan terbagi lagi nih Iya. waktunya. Baik, kalau Bu Reni sendiri kan bergerak di bidang kesehatan. Kita tahu nih dokter itu kayak artis ya. Iya, Kita kalau nunggu di klinik bisa dari pagi sampai malam ya. Dokternya biasanya sudah, oh ya saya sudah dekat, ternyata ada kasus kesehatan lain yang mungkin harus segera ditangani. Iya. Nah, belum lagi untuk urusan keluarga, belum lagi bergabung di organisasi kewanitaan seperti ini. Bu Reni ada kiatnya mungkin Bu? Ya, jadi kalau kita mau melihat memang kesibukan memang luar biasa ya. Namun karena kita menyukai ini pekerjaan, tentu kita harus bisa berbagi waktu, kapan kita bisa membagi waktu untuk keluarga, kapan dengan pekerjaan, dan kapan dengan organisasi. Nah, memang harus sejalan. Jadi untuk di keluarga sendiri, alhamdulillah karena memang kebetulan anak-anak sudah besar, jadi bukan tidak diurus. Jadi alhamdulillah sudah tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Mereka sudah mandiri seperti itu. Kemudian saya sendiri karena memang terbiasa sudah aktif sebagai dokter kemarin, tentunya kan di awal pagi di kantor, kemudian sore sampai malam praktek lagi. Nah, untuk kegiatan tambahan seperti ini tentunya kami tidak terlalu mempengaruhi waktu saya karena memang sudah terbiasa mengurus hal-hal yang di luar dari kebiasaan sebagai istri dan ibu dari anak-anak di rumah. Oke, Jadi ini seperti itu. enaknya nih karena anaknya udah besar ya, Iya. tapi waktu masih kecil saya yakin nih ada ada banyak sekali perjuangan. Nah kalau yang satu ini Bu Emi, saya nggak perlu tanya lagi ya. Setiap mungkin hampir bisa dikatakan setiap menit ya, ini tempat posisinya udah berubah terus ya. Menit pertama di kegiatan ini, menit kedua sudah kegiatan lain, menit berikutnya kegiatan lain. Aktif sekali Bu Emi. Bu Emi bagi kiatnya dong, bagi tipsnya nih supaya bisa bisa menghandle berbagai macam kegiatan. Dan saya yakin dinas pariwisata itu bukan sebuah dinas yang minim kegiatan ya. Banyak sekali kegiatan yang namanya pariwisata, banyak sekali hal yang dilakukan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi tadi saya agak terlambat. Menurut saya yang utama itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ya sebagai perempuan. Karena kalau kesibukan sih sebenarnya namanya juga staff, beda dengan atasan. Ya jelas pasti kita lebih banyak sibuknya dibanding atasan. Kebetulan saya kan masih staff, jadi otomatis segala sesuatu apa yang diperintahkan atasan itu kami handle. Dan sebisanya juga kebetulan kemarin juga ada pelantikan G-Craft, kebetulan yang connect dengan kami, jadi otomatis kami juga handle. Dan bagaimana yang utama kalau untuk
sama keluarga adalah saling pengertian. Kalau saya saling pengertian dan banyak komunikasi, saya rasa bisa sejalan dengan itu. Alhamdulillah. Nah, saling pengertian dan ternyata ini tambah lagi satu nih anggota. ada 7 orang ya. Ini dengan Ibu Andi Tuti Sultan. Ibu Andi Tuti MC Kondang. Oke. Nah, ini kalau oh ya, mohon maaf, ini kan ditayangkan langsung nih di Facebook kami. Jadi buat yang lihat sibuk-sibuk ya, buat yang lihat sibuk-sibuk di studio, namanya juga masing-masing ibu-ibu ini punya kegiatan ya. Jadi datangnya memang tidak bersamaan dan alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi melalui siaran kami di Pengarus Utamaan Gender. Assalamualaikum Bu Tuti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. RRI selalu dibantu. Waduh, Ya sejak kecil saya akrab dengan RRI. Nah, berarti waktu itu saya belum bergabung di RRI itu. Belum lahir kali. Oke, Bu Tuti, ini beberapa teman-teman dari Dekranasda di bidang promosi dan humas baru 1 bulan bergabung, chemistry-nya sudah dapat di antara 7 orang ini di bidang promosi dan kehumasan. Tadi kita sempat ngobrol ada beberapa kegiatan-kegiatan besar ya, salah satunya di 2023 ada Inacraft. Kita menjadi tuan rumah secara nasional. Oke, jadi sini Tidak, di Jakarta. di Jakarta. Iya. Wow. Kita adalah icon dari seluruh Indonesia. Jadi kita kemarin juara 1 di antara seluruh booth yang ada di se-Indonesia, sehingga kita dipercayakan untuk menjadi maksudnya menjadi icon. Berarti kita menjadi sentral dari seluruh Dekranasda se-Indonesia. Nanti booth kita yang paling besar, begitu masuk langsung ada Sulawesi Selatan. Wah, Gitu. ini saya membayangkan apa saja kira-kira nanti isi dari booth di situ. Atau ini masih rahasia ya, jangan sampai bocor nih rahasianya. Tidak, sebenarnya ini bukan sebuah rahasia. Kita harus sama-sama saling mendukung untuk mensukseskan acara ini. Bahwa nanti kami dari Dekranasda Sulawesi Selatan akan mengunjungi beberapa daerah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kota untuk memilih 5 dari produk yang menjadi memang unggulan dari kabupaten kota. Nah, itulah 5 produk yang menjadi unggulan itu yang akan kami bawa ke Jakarta, bahwa ini adalah produk dari Sulawesi Selatan yang memang layak untuk ditampilkan secara nasional, sudah qualified, sudah bersaing dan sudah dapat diterima. Kualifikasinya kira-kira apa nih? 3 besar kualifikasi deh. Apa yang harus dipenuhi oleh kerajinan itu supaya layak untuk dibawa di Inacraft? Ya, tentu saja dia punya surat resmi gitu ya, bahwa dia memang seperti halnya Sutra. Sutra kan kita sudah tahu bahwa Sutra Sulawesi Selatan itu sudah sangat unggul, sangat terkenal. Iya, sudah sangat terkenal baik di sampai mancanegara begitu. Dan kerajinan-kerajinan tangan yang sangat halus dan bahkan ada bila yang dibuat menjadi lampu itu semua sudah menjadi dan ada juga yang namanya Bosara dan lain-lain itu adalah kerajinan-kerajinan yang nanti akan kita tampilkan mewakili Sulawesi Selatan nanti. Bu Tuti sudah berapa lama nih di Dekranasda? Alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya dari Dekranasda Kota Makassar, lalu kemudian saya menjadi pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Dekranasda tidak menjadi asing bagi saya. Oke. Kelihatan ya ada beberapa tadi penjelasannya yang langsung ini tersampaikan gitu apa yang yang kita ingin ketahui. Nah, Bu Tuti, kalau tadi kan saya sempat nanya-nanya nih, ada Bu Amson tadi sama Dr. Reni. Unggul andalan kami semua ada Bu Emi. Iya. Semua wanita dan saya yakin kalau wanita itu biasanya kalau kita ngomong tentang pengarus utamaan gender selalu dikaitkan dengan double burden atau beban ganda ya. Siap. Secara kan ada kewajiban, kemudian kita juga butuh untuk mengaktualisasikan diri. Itu membagi waktunya seperti apa? Ya, tentu saja kita adalah seorang perempuan yang bekerja, lalu kemudian membagi waktu untuk keluarga, bagaimana anak-anak, itu sepandai-pandainya kita. Bagi saya, ibu-ibu di Dekranasda adalah ibu-ibu unggulan yang dapat membagi waktunya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi istri, bisa menjadi ibu, dan bisa sukses dalam karirnya. Saya sendiri adalah seorang pembawa acara, owner dari Mario Wedding dan Event Organizer. Tapi alhamdulillah dengan berbagai tanggung jawab di berbagai organisasi, ya tentu ini adalah sebuah trik dan
pandai-pandainya kita untuk membagi diri sehingga semua balance. Tapi apapun yang terjadi, saya seorang perempuan harus menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarga adalah utama bagi hidup saya. Oke. Jadi ada skala prioritas. Yang pertama, kemudian kalau tadi Bu Reni menyampaikan harus ada saling pengertian ya. Oh, direktur rumah sakit ini ya. Makanya. Rumah sakit haji, tapi beliau saya tahu beliau seorang istri dan seorang ibu yang memiliki karir yang sangat cemerlang dan alhamdulillah sangat sibuk dengan berbagai pertemuan kiri kanan muka belakang atas bawah semua bisa diseimbangkan. Soalnya saya kenal sudah lama sama beliau, jadi saya tahu bagaimana pergerakan beliau mewakili isi hatinya. Kadang-kadang beliau malu menyampaikan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Dokter Reni, ketua kami. Ini Bu absen ya. Nah, ini ternyata menyukai tadi Bu Reni juga menyampaikan menyukai kegiatan atau pekerjaan itu salah satu hal yang membuat pasti tidak stres, tidak bete, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Berbahaya kalau stres, kalau bete ya boleh. Kalau stres nanti depresi. membuat semua kegiatan yang kita jalani itu menjadi sesuatu yang disukai, itu gimana caranya ya? Apakah memang harus ada ketertarikan dulu dengan kegiatan itu, misalnya tentang Dekranasda ya? Pasti. Oh, karena saya suka lihat kerajinan, suka lihat yang indah-indah, saya gabung dia di Dekranasda supaya wawasan saya lebih terus bisa bergaul dengan pengrajin-pengrajin yang inspiratif, atau seperti apa ini kira-kira supaya menyukai kegiatan kita atau aktivitas kita sebagai seorang perempuan, Bu Reni? Ya, jadi kalau saya begitu ada misalnya ya ada tugas pekerjaan dikasih atau amanah dikasih, saya harus menyukai dulu sehingga kami mampu membuat pekerjaan itu jadi lebih enjoy kerjanya. Karena kalau kita tidak menyukai itu satu pekerjaan, tentunya agak susah ya untuk ada beban untuk melaksanakannya. Nah, kalau memang kita menyukai dasarnya ya tentu semua akan jadi ringan dan itu akan mengalir seperti air, bahwa tidak akan pernah menjadi beban dalam pekerjaan itu. Oke, itu salah satu trik yang ampuh itu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi kesel nih sama anak-anak, cari angle yang menyukai anak-anak. Lagi kesel sama pekerjaan, cari angle yang menyukai pekerjaan. Nah itu ternyata kembali lagi ada istilah tadi pintar-pintarnya kita ya, pintar-pintarnya perempuan. Jadi menjadi seorang perempuan memang harus pintar mencari celah di mana hal itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Iya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya masih mau ini sama Rere. Ini karena saya masih mau sama Rere, jangan batasi saya. Aduh, Nanti diundang lagi. benar. Saya sama Bu Emi dari Dinas Pariwisata tokoh ini. Beliau adalah perempuan, tokoh. Nah, makanya saya bilang untuk pendengar kita ya, khususnya para perempuan di luar sana, karena pada umumnya perempuan itu merasa terbatasi ya dengan segala aktivitas kesibukannya, beban yang dianggap sebagai beban juga seharusnya seperti yang dibilang semua narasumber kita, pintar-pintarnya kita mencari celah di mana kita bisa menyukai kegiatan apapun itu ya. Iya. Sehingga semuanya tidak menjadi mencintai dulu. Iya. Seperti Bu Amson itu karena mencintai Bapak akhirnya sangat menikmati ritme kegiatan di rumah ya. Padahal pekerjaan rumah tangga itu buka mata tutup mata tetap ada. Paling berat itu. Paling berat itu. Pekerjaan paling mulia itu. Non stop job ya. Kalau kita kalau jadi direktur rumah sakit mungkin bisa pulang kan. Tapi kalau di rumah nih mau pulang kemana? Oke Ibu-ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender. Nanti kita undang satu-satu deh. Baik. Terima kasih juga ya dari Dekranasda untuk RRI yang selalu support kita. Baik. Semoga tetap kerjasamanya. Insya Allah. Saya masih hafal lagunya RRI. Waduh. Mulai. Baru-baru ini kita ulang tahun dan alhamdulillah 11 September kemarin ya. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah menghadiri, termasuk Pak Amson ya, sempat hadir di RRI waktu itu. Oh, kalau Pak Amson itu luar biasa. Di mana-mana. Di mana-mana ada. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ibu. Makasih Sampai banyak. jumpa ya. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. RRI. Love RRI. Na 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 na.
Saya selalu baca puisi waktu kecil di sini. Baik. Nah, pendengar, demikian kebersamaan kami dengan ibu-ibu dari Dekranasda khususnya di bidang promosi dan humas. Saya Melani Ahmad. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya di Pengarus Utama Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Siang.